Nah, saya mengajak kita semua, mari kita jaga ukhuwah kita supaya kendaraan kita ini bisa bersama-sama mencapai tujuan. Penunggangnya sehat, kendaraannya juga sehat, tujuannya tercapai. Ada yang mengatakan atau berpikir mungkin, aduh, kalau saya bersama-sama rasanya kebersamaan itu bisa menghalangi saya dari amal-amal yang kalau saya sendirian saya bisa kerjakan lebih banyak. Rasanya kalau saya sendirian saya bisa lebih rajin. Kalau bersama-sama saya terikat dengan kebersamaan itu sehingga ada keterbatasan, saya mungkin terhambat untuk beramal soleh. Ada ungkapan Rasul, fa innal mumbatta la ardon qata wala zahron abqa. Jadi Rasul SAW memang luar biasa mengajarkan kita dengan ungkapan-ungkapan yang kalau kita renungkan dalam sekali maknanya. Jadi ungkapan ini Bapak Ibu Saudara sekalian menggambarkan orang yang berada di dalam satu rombongan di padang pasir. Ada satu kafilah menuju kepada suatu tempat. Entah itu kafilah rombongan di dalam satu perniagaan atau apapun lah namanya. Kemudian ada seorang yang merasa bahwa kalau dia bersama-sama ini rasanya agak pelan dia berjalan. Padahal dia berpikir dia punya kekuatan, onta yang dia tunggangi ini juga sebenarnya punya kecepatan yang jauh lebih cepat. Maka dia memilih untuk memacu ontanya lebih cepat sendirian. Dia ngebut sendirian, meninggalkan teman-temannya. Rasulullah SAW mengatakan belum sampai tujuan, onta itu karena kelelahan dipacu, dia jatuh tersungkur. Kata Rasul, la ardon qata wala zahran abqa. Tujuannya enggak sampai, kendaraannya pun, ontanya pun itu la zahran abqa. Ontanya itu, kendaraannya itu mogok di tengah jalan. Teman-temannya memang belakangan, tapi teman-temannya sampai. Teman-temannya melewati dia. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW individualisme yang tidak membawa kebaikan untuk orang itu. Berukhuwahnya dia tidak jaga dengan baik. Dia merasa bahwa potensi dirinya itu akan bisa mengatasi yang lain, maka dia lepaskan ukhuwahnya. Dia tinggalkan kebersamaannya. Belum sampai finish, ontanya sudah tersungkur. Nah, saya mengajak kita semua, mari kita jaga ukhuwah kita supaya kendaraan kita ini bisa bersama-sama mencapai tujuan. Penunggangnya sehat, kendaraannya juga sehat, tujuannya tercapai. Mungkin ada rasa bahwa kita perlu proses yang panjang, ya itulah kehidupan. Berukhuwah itu adalah kata kerja aktif, bukan ujuk-ujuk kemudian kita bisa menjadi orang yang mutahabin. Tidak, ada perjuangannya. Maka diceritakan oleh Rasul SAW bahwa ada seseorang yang berjalan ke suatu tempat, maka kemudian diujilah oleh Allah dengan menghadirkan malaikat yang bertemu dengan dia di tengah jalan. Apa kata malaikat itu? Mau kemana, Pak? Saya mau ke teman saya.
alaka alaihi nikmatun tarubuha. Anda mau ke sana, mau ketemu teman Anda itu, apakah karena ada hak Anda yang ingin Anda ambil? Apakah karena ada kepentingan duniawi yang ingin Anda selesaikan? Apakah ada utangnya yang perlu Anda tagih? Apakah ada transaksi yang belum selesai? Jawabannya tidak. Saya ke sana itu memang karena saya cinta sama dia. Saya mau menyambung persaudaraan. Orang itu dimuliakan oleh Allah. Ya itulah ukhuwah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ukhuwah itu tidak statis. Ukhuwah itu bukan dengan diam, tapi ukhuwah itu diperjuangkan. Maka ketika kita memperjuangkan ukhuwah itu, hal-hal dan apapun yang bisa melemahkan persaudaraan, baik itu dalam konteks sebagai sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, atau ukhuwah wataniyah sebagai sesama anak bangsa, ataupun ukhuwah insaniyah sebagai sesama manusia. Kalau kita ingin merawat dan menjaganya, mari kita jauhkan hal-hal yang bisa melemahkan dan merusaknya. Apa yang melemahkan dan merusak? Ananiyah. Tadi digambarkan oleh Rasulullah SAW, rasa lebih dari yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi yang mulia mendidik sahabatnya untuk meruntuhkan ananiyah itu dengan membangun pada waktu itu di Madinah al-mu'akhah bainal muhajir wal ansar. Orang muhajirin dan orang ansar dipersaudarakan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang muhajirin dan al-ansar itu dengan mempertemukan dan mempersaudarakan dua orang yang latar belakang sosialnya itu sangat berbeda. Maka dipersaudarakanlah Bilal ibnu Abi Rabah dengan bangsawan Mekah. Bilal ini budak, dipersaudarakan oleh Rasul dengan bangsawan. Kenapa dipersaudarakan dua hal yang sangat kontradiktif ini? Yang dari latar belakang sosialnya sangat berbeda, latar belakang intelektualitasnya pun mungkin sangat berbeda. Sang bangsawan dengan kebangsawanannya, dia punya kebanggaan, keturunan hebat, keturunan dari orang-orang terkemuka, biasa dihormati. Kalau bahasa kita mungkin, saya dari pesantren, ini anak kiai, biasa dicium tangannya. Rasul persaudarakan dengan seorang budak, dan bukan sembarang budak, Abdun Habasyi, budak yang kulitnya hitam. Jadi budak saja sudah berat, apalagi kulitnya hitam. Ini sudah pokoknya sudah, mungkin kalau dalam status sosial sudah asfala safilin, udah mau ngomong apalah gitu. Kalau di Lombok itu adalah istilah amak kangkung. Amak kangkung itu ya begitu. Jadi ungkapan yang bahwa dari status sosial dan atribut sosial itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Rasul persaudarakan. Tak. Untuk apa? Untuk mendidik agar ananiyah itu hilang. Supaya yang bangsawan ini belajar bahwa sekarang dia telah memiliki saudara yang wajib dia jaga lahir batinnya, yang wajib dia berbagi senang susahnya, yang wajib dia bantu apabila membutuhkan, bahkan sebelum meminta pun harus ditawarkan. Yang setiap akan datang sholat 5 waktu dia datangi untuk diajak pergi sholat. Bayangkan bangsawan pergi menghampiri seorang budak dan mengajaknya untuk pergi sholat. Bangsawan
mendatangi seorang budak dan menawarkan, mengajaknya untuk berusaha bersama. Sesuatu yang di Mekah sebelum sang bangsawan ini ke Madinah, jangankan bekerja sama, jangankan jalan bersama, ketahuan kenal sama budak saja itu sudah aib luar biasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jangankan budak, orang biasa seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum yang matanya buta, itu sekedar untuk duduk bersama dengan orang-orang bangsawan Quraisy itu aib luar biasa. Rasul mendidik kita, buang ananiah dengan cara apa? Bukalah silaturahim tanpa melihat strata sosial apapun. Bangunlah persaudaraan dengan tulus karena Allah. Jangan kita bersaudara, membangun persahabatan karena semata orang itu mampu. Senang rasanya kalau berteman sama orang yang punya duit. Benar Bapak itu? Gak apa-apa berteman dengan orang yang punya duit, tapi orang yang gak punya duit juga kita teman. Orang yang punya harta kita berteman, ya alhamdulillah. Dengan itu mungkin bisa saling bantu satu sama lain. Tapi dengan yang tidak punya harta pun wajib, dan alhamdulillah juga, karena pertolongan seseorang kepada kita itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya tangible, tidak hanya mahsusat madiyat, tidak hanya uang, tidak hanya sesuatu barang yang sifatnya benda. Karena bantuan-bantuan terkuat, hal-hal yang berkah, sesuatu yang kokoh kuat didengar oleh Allah, didengar oleh para malaikat, dihargai dan dimuliakan, selain dari yang dibanding yang sifatnya materi, justru adalah hal-hal yang sifatnya tidak materi. Yang dihargai oleh Allah itu doaul mu'min. Maka Rasulullah SAW ingatkan dari awal, innama tunsorun wa turzaqun bidu'afa. Ada orang secara kasat mata kelihatannya lemah, potensinya kurang, sumber daya ekonomi terbatas, tapi kata Rasul, bisa jadi kalian ditolong berkat dia. Apa yang menolong kita dari orang itu? Bisa jadi doanya. Kalau dia masih berdoa, ya Allah, rahmatilah tetanggaku ini. Bisa jadi itu yang menyebabkan Allah menyayangi kita.